Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen SDM pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mulai dari pembahasan apa sebenarnya manajemen SDM itu, sampai apa saja fungsi-fungsi, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Bismillah, di sini manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang diinginkan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah proses bagaimana menangani berbagai permasalahan yang ada pada ruang lingkup yang ada dalam sebuah perusahaan itu, baik itu meliputi karyawan, pegawai, buruh, manajer, serta tenaga lainnya, yang bertujuan agar tercapai tujuan yang telah mereka tentukan atau perusahaan inginkan. Terus selanjutnya, manajemen sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Jadi jelas di sini bahwasannya manajemen sumber daya manusia itu atau MSDM dapat dikatakan bahwasanya karena berhubungan dengan manajemen, pastinya berhubungan pula dengan perencanaan, planning, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atas apa? Atas adanya pengembangan, pengadaan, kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan, serta pengintegrasian dan juga pemeliharaan serta pemutusan hubungan kerja agar tujuan dari sebuah organisasi itu tercapai, serta secara terpadu perusahaan itu juga baik. Lalu yang terakhir, manajemen sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu atau pegawai. Jadi ini fokus pada pegawai saja. Lalu selanjutnya adalah apa saja ruang lingkup dari MSDM ini sendiri. Yang pertama yaitu pre-service training atau pelatihan pratugas. Maksudnya apa? Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja atau karyawan baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka. Jadi pelatihan itu diberikan sebelum mereka bekerja. Jadi setelah diterima bekerja, namun sebelum bekerja mereka harus melakukan pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan baru dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Yang kedua yaitu in-service training, pelatihan dalam tugas. Maksudnya apa? Pelatihan ini diberikan kepada karyawan yang sedang bertugas dalam sebuah organisasi dengan maksud meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi maksudnya ketika dilaksanakan pelatihan dalam masa mereka bekerja atau kepada karyawan yang melakukan pekerjaan, maka diberikan pelatihan agar meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Terus yang terakhir adalah post-service training, pelatihan purna atau pasca tugas. Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu serta mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun. Jadi ada pra, ada dalam, yang selanjutnya adalah pelatihan purna atau pasca tugas. Jadi sebelum pensiun mereka juga diberikan pelatihan kepada karyawan yang sudah bekerja. Selanjutnya adalah
Apa saja fungsi dari MSDM itu sendiri? Di sini saya sebutkan 7, yaitu yang pertama staffing atau employment pekerja, yang kedua performance evaluation, maksudnya evaluasi kepada kinerja karyawan yang bermaksud agar perusahaan itu mengetahui bagaimana kinerja seorang karyawan dalam bekerja. Terus yang ketiga adalah compensation. Compensation ini artinya kompensasi, memberikan penghargaan, memberikan nilai lebih kepada karyawan terbaik, kepada pegawai atau buruh yang memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan, maka perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan tersebut. Terus yang keempat adalah training and development, artinya pelatihan serta pengembangan. Ini juga sama terhadap karyawan, pengembangannya serta pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, employee relations. Jadi menjaga hubungan baik antar karyawan, baik itu antar karyawan dengan karyawan, pegawai manajer dengan karyawan, karyawan dengan manajer. Jadi hubungan atau sinergi dalam bekerja mereka baik agar tercipta perusahaan yang sehat seperti itu. Yang keenam, safety and healthy. Itu juga penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Artinya apa? Safety and healthy ini keamanan serta kesehatan yang harus tetap dijaga dalam mempertimbangkan bagaimana perusahaan itu bisa maju serta berkembang. Terus yang ke-7, yang terakhir, personal research. Lalu selanjutnya adalah tujuan MSDM. Tujuan-tujuan MSDM ini di sini saya sebutkan 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, dan yang keempat tujuan personal. Tujuan organisasional ini bermaksud untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Terus yang kedua, tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi tujuan yang ditujukan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah tujuan sosial. Kalau berbicara sosial pastinya berbicara tentang masyarakat juga. Yaitu yang di sini ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan serta tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Jadi ini penting dilihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan serta tantangan-tantangan masyarakat untuk melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Yang terakhir, tujuan personal ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Dinamakan tujuan personal, jadi hanya personal dalam perusahaan atau dalam organisasi itu sendiri. Artinya apa? Yang dibantu hanya karyawan untuk mencapai tujuannya. Minimal yang dibantu adalah tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Terus selanjutnya proses manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, proses manajemen SDM dibagi ke dalam 5. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, human research planning, selanjutnya penyediaan sumber daya manusia, personal procurement, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, personal development, yang keempat pemeliharaan tenaga kerja, personal maintenance, yang kelima pemanfaatan sumber daya manusia, personal utilization. Jadi yang pertama ini human research planning, artinya apa? Perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi sebuah perencanaan yang strategis yang sudah dilakukan oleh sebuah organisasi untuk apa? Untuk mendapatkan serta memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Terus yang kedua adalah personal procurement.
Artinya apa? Ketersediaan sumber daya manusia menurut kualifikasi tertentu merupakan konsekuensi logis dan implikasi dari adanya perencanaan sumber daya manusia yang dibuat. Jadi ketersediaan sumber daya manusia itu sangat penting eh, dikarenakan bagaimana melihat perusahaan itu baik, sehat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah personal development. Artinya, pada dasarnya tujuan ini bertujuan untuk memastikan serta memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga apa? Sehingga selaras dengan perencanaan strategis. Artinya selaras sejalan serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Yang keempat, personal maintenance. Di sini dijelaskan jika tenaga kerja telah dipilih dari sumber yang terbaik, kemudian diberikan program terbaik, maka perusahaan dapat berharap bahwa tenaga kerja yang telah dipilihnya akan memberikan kinerja terbaik pula untuk perusahaan. Jadi ketika tenaga kerja itu sudah dipilih dari sumber daya yang baik, kemudian diberikan program yang baik juga oleh perusahaan, maka perusahaan berharap, sangat berharap bahwasanya tenaga kerja yang dipilih akan memberikan kontribusi, akan memberikan kinerja yang baik pula untuk perusahaan. Terus yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia, personal utilization. Langkah ini merupakan upaya untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa dengan rencana strategis perusahaan. Jadi terus ngayomi, terus ngopeni beberapa karyawan agar tetap sejalan dengan rencana strategis dari sebuah perusahaan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.